Pernah kebayang nggak ada satu masa di mana semua manusia di bumi ini, iya, satu, punya satu suara, satu tujuan. Tapi justru dari persatuan yang luar biasa itu lahir sebuah ambisi. Ambisi yang saking besarnya sampai mau mengguncang langit. Nah, ini dia, kisah Menara Babel. Iya, dan ceritanya ini dimulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget kita pikirin, ya kan? Kenapa sih kita butuh Google Translate? Kenapa kita nggak bisa langsung ngerti aja gitu semua orang di planet ini? Nah, kisah kuno yang satu ini punya satu jawaban yang, dramatis banget. Oke, coba kita mundur jauh ke belakang, ke awal mula. Bayangin deh, sebuah dunia di mana nggak ada tuh yang namanya Google Translate. Dunia di mana setiap orang, mau di belahan bumi manapun, bisa ngobrol, bisa berbagi ide dengan sempurna. Nggak ada miskomunikasi. Betul banget. Jadi menurut sumbernya dari kitab Kejadian, digambarnya tuh simple banget. Cuma ada satu bahasa dan satu logat. Ini penting loh, karena artinya bukan cuma kata-katanya yang sama, tapi pemahamannya juga sama persis. Bener-bener satu kesatuan yang total. Tapi, ya gitu deh. Persatuan yang sekuat itu seringkali malah melahirkan ambisi yang jauh lebih kuat lagi. Dari hal-hal sederhana kayak tanah liat dan api, muncul sebuah ide gila, sebuah proyek raksasa yang bakal menantang batas-batas bumi itu sendiri. Coba deh kita bedah kata-kata mereka. Ini bukan soal bangun gedung pencakar langit biasa loh. Ada dua motivasi utama di balik ini semua. Yang pertama, mencari nama. Ini soal apa? Soal reputasi, legacy, pengen dikenang selamanya. Betul. Dan yang kedua, supaya kita jangan terserak. Nah, ini kayak semacam keinginan buat melawan takdir gitu. Mereka mau tetap ngumpul jadi satu kekuatan yang terpusat dan nggak terpencar-pencar. Rencana mereka ini terstruktur banget loh, bukan cuma mimpi di siang bolong. Mereka bahkan berinovasi, bikin batu bata sendiri, bukan cuma ngandelin batu alam. Terus, mereka dirikan sebuah pusat peradaban. Ya, sebuah kota. Baru deh, masuk ke proyek megahnya, si menara itu. Tapi yang menarik tujuan akhirnya itu bukan sesuatu yang fisik kan? Tujuannya adalah sesuatu yang abstrak, sebuah nama. Identitas yang mereka bangun sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Nah, pertanyaan ini nih intinya dari semua cerita. Kenapa sih mereka segitunya takut terserak? Ini tuh sebenarnya penolakan terhadap gagasan untuk menyebar dan memenuhi bumi. Mereka maunya kontrol, maunya kekuasaan yang terpusat. Dan soal mencari nama itu, ya, itu tentang mengarahkan semua kemuliaan buat diri mereka sendiri. Bukan buat kekuatan yang lebih tinggi. Ini kayak deklarasi kemerdekaan manusia gitu. Kita bisa sendiri. Ya jelas aja kan, proyek yang ambisius banget, yang niatnya sampai ke langit, pasti bakal menarik perhatian dari atas. Nah, disinilah ceritanya bergeser. Tuhan diceritakan turun langsung buat melihat, apa sih yang lagi dibangun sama anak-anak manusia ini? Dan coba deh dengerin baik-baik penilaiannya. Ini unik banget, kan ini bukan langsung kutukan loh. Justru kayak sebuah pengakuan, pernyataan soal betapa luar biasanya potensi manusia kalau mereka bersatu. Setuju. Ada semacam nada kagum tapi sekaligus khawatir di situ. Logikanya kan kalau ini baru permulaan aja udah kayak gini, apa coba batas akhirnya? Apa yang nggak bisa mereka capai kalau dibiarin terus? Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi masalahnya tuh bukan di menaranya, bukan soal batu bata atau aspalnya. Menara tuh cuma simbol. Kekhawatiran yang sesungguhnya itu adalah soal arah ambisi manusia yang liar, yang tanpa batas. Kalau nggak ada yang bisa ngerem, bakal jadi apa coba? Jadi tindakan yang diambil itu bukan dengan ngirim bencana alam kayak badai atau gempa. Enggak, solusinya jauh lebih fundamental. Menyerang langsung ke sumber kekuatan terbesar mereka, persatuan itu sendiri. Coba deh bayangin, kekacauan total yang terjadi dalam sekejap mata. Tiba-tiba perintah dari arsitek kedengeran kayak ocehan gak jelas buat mandornya. Ada yang teriak, awas, tapi yang lain gak ngerti. Kacau balau. Benar, senjata terkuat mereka, yaitu komunikasi, justru berbalik jadi sumber frustrasi paling besar. Akhirnya, proyek raksasa itu mandek, bukan karena kehabisan bahan bangunan, tapi karena kehabisan pemahaman. Nah, di sini kita bisa lihat pembalikan nasib yang ironis banget kan? Rencana awal mereka jadi satu bangsa yang bersatu. Tapi hasilnya malah tersebar ke seluruh bumi. Mereka mulai dengan satu bahasa. Dan berakhir dengan bahasa yang jadi macam-macam, nggak saling ngerti. Mereka mau bangun kota yang megah. Malah terpaksa ditinggalin gitu aja. Belum jadi. Semua ambisi mereka jadi bumerang, balik nyerang diri sendiri. Dan ya,
Di tengah puing-puing proyek ambisius yang gagal dan kebingungan total itu, tempat itu akhirnya dapat nama. Sebuah nama yang selamanya akan jadi pengingat akan kekacauan itu. Iya, nama kota itu kan Babel. Nah, ini tuh ternyata ada hubungannya loh sama kata dalam bahasa Ibrani, balal, yang artinya yaitu mengacau balaukan atau membingungkan. Jadi nama tempatnya aja udah jadi kayak tugu peringatan abadi yang ngingetin terus apa yang pernah kejadian di sana. Dan begitulah akhir dari babak tersebut. Ironisnya, hal yang paling mereka takutin justru itu yang jadi kenyataan. Mereka akhirnya terpencar ke seluruh penjuru dunia, masing-masing bawa bahasa baru yang beda-beda. Kisah ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan besar ya. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau Menara Babel itu nggak pernah gagal? Gimana kalau bahasa kita nggak pernah dikacaukan? Dunia kita hari ini bakal kayak apa ya? Betul. Apakah kita bakal hidup di dunia yang bersatu padu, sebuah utopia global? Atau jangan-jangan malah jadi distopia, di mana ambisi manusia yang nggak ada batasnya tuh justru membawa kita ke tempat yang lebih mengerikan? Nah, itu pertanyaan buat kita semua renungkan.